Nah, baik, kita mulai ya. Kita sekarang masuk ke ini udah telat, nanti kita akan ganti ininya ya. Minggu depan mungkin nanti saya siapkan dulu karena nggak bisa seperti dulu ininya yang gantiannya. Nanti saya bilang start dulu minggu depan mungkin kita ganti yang libur minggu kemarin ya. Sekarang kita masuk agak cepat sedikit kita ininya ya. Karena ngejar yang ketinggalan. Kita masuk ke pembangkit tenaga angin. Harusnya sudah biomasa ya, karena kita ada nggak masuk juga ya. Kita agak cepat saja. Seperti energi terbarukan lainnya, tenaga angin juga bisa digunakan untuk menghasilkan energi lah ya. Nah, khususnya kalau kita karena kita arah elektro, energi listrik ya. Nah, dan dia seperti tenaga air juga ya. Listrik yang dihasilkan itu sudah berupa listrik arus ya, hanya harus saja solar cell saja. Dan ini juga sudah seperti matahari juga. Ini dan air ya sudah sangat lama digunakan manusia. Tenaganya cuman masih belum ke listrik ya. Menggunakan mekaniknya untuk pekerjaan seperti penggilingan, untuk pompa, seperti kincir untuk penggilingan ini ya. Jadi kita itu apa kalau di negara itu atau nanti untuk penggilingan jadikan apa namanya tepung gitu ya. Sudah banyak digunakan. Nah, kalau di kita kan lebih banyak air ya. Nah, kalau di untuk tenaganya juga digunakan untuk menggerakkan perahu atau kapal zaman dulu ya sudah digunakan. Nah ternyata ini bisa untuk menggunakan listrik. Jadi kalau listrik itu sebenarnya listrik bolak balik jika ada yang bergerak, nah bisa menggerakkan itu dia sudah bisa. Jadi ya, dia bisa memutar, menggerakkan masih bisa memutar, ya. Terus bisa menghasilkan listrik dengan memutar gulungan dengan lilitan ya pada apa namanya magnet tetap ya. Nah, magnet juga akan bisa dihasilkan dari listrik yang lewat ke gulungan. Jadi ya, bisa balik saja. Untuk mendapatkan listrik berarti perlu tenaga. Nah, tenaganya di sini menggunakan angin. Nah, sama seperti apa namanya matahari, dia juga tidak tetap ya. Angin itu tidak tetap, terbatas, dan cuman waktunya tidak seperti matahari. Kalau matahari umpamanya siangnya kemungkinannya ada gitu ya. Kalau angin tidak, mau siang mau malam itu dia tidak tergantung. Itu dia adalah tergantung jika ada perbedaan suhu ya, baru dia akan bergerak. Jadi dia lebih susah lagi diprediksi dibandingkan dengan apa namanya matahari. Jika nanti dia memerlukan penelitian yang lebih lama, seperti air sebenarnya penelitian yang dibutuhkan untuk kemungkinan angin itu dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari jam ke jam, dari menit ke menit, dari tahun ke tahun itu gimana ininya perilakunya gitu ya, seperti air juga pagi curah hujan gitu ya. Nah, di sini kalau angin itu lebih lama lagi karena biaya pembuatan itu akan lebih mahal. Kalau matahari ya udah tinggal ditaruh selesai, kalau sini dia lebih mahal lagi. Sedangkan angin itu harus di apa namanya kecepatan minimalnya harus ada supaya dia bisa memutar turbin angin. Ya sama dengan sumber energi yang ditebakkan ya akan apa namanya sangat ramah lingkungan gitu ya. Walaupun nanti ada juga beberapa gangguan yang akan diakibatkan. Tidak ada yang bersih apa tanpa gangguan 100% tidak ada ya. Dari sisi A, dari sisi A umpamanya bagus, sisi B kan
tidak ada yang semuanya bagus atau semuanya jelek. Ya. Fosil kan dia energinya besar ya, sehingga mudah untuk dipindah-pindahkan. Ya kan angin tidak bisa, hampir semua energi terbarukan tidak bisa. Ya. Kelemahan fosil adalah ya tidak ramah lingkungan, dan nanti itunya juga harus terus-menerus dipasok ke pembangkit. Tidak di pembangkitnya mati. Kita bayar terus-menerus kan, karena fosil itu bayar beli. Kecuali air ya, air tidak fosil ya, tapi dia skala besar itu dia termasuk energi energi tidak terbarukan. Tapi kalau skala kecil dia termasuk terbarukan. Dia bisa di alam yang memperbarui airnya. Nah, ini dia nanti angin. Lebih susah lagi dibandingkan dengan matahari. Yang tenaga angin yang skala besar nih ya, ini namanya peternakan angin ya. Contohnya di Xinjiang, Cina. Cina termasuk besar. Ada kita lihat di Asia itu ya, berapa negara angin. Nah, Indonesia ternyata dalam peta dunia peta angin itu tidak termasuk yang cocok lah ya untuk pembangkit skala besar. Walaupun ada juga kita di Sulawesi Selatan ya, itu ada. Bangun di penelitian ini mulai zaman Pak SBY presiden dulu. Kebetulan saya ada acara ke sana dulu, ada penelitian. Nah, ketemu orang-orang yang lagi meneliti waktu itu ya, potensi angin di Sulawesi Selatan. Ada 2 tempat, satu di Ponto, satu lagi di Sulawesi Selatan. Nah, sudah operasi sekarang, dia peternakan angin seperti ini, tapi di daerah dia pegunungan, tapi dia gunung tersebut tidak jauh dari pantai. Dia termasuk darat artinya. Jadi ada tenaga angin skala besar ini atau disebut peternakan angin ini, dia ada yang di darat dan ada yang di pantai nanti ya. Ini akan kita bahas nanti dia skala besar ya. Jadi yang peternakan angin sama juga dengan peternakan surya matahari ya. Jadi dia terdiri dari banyak surya banyak panel yang disusun. Jadi dia banyak turbin angin karena di daerah tersebut anginnya bagus, sayang dia digunakan hanya satu-satu. Juga dengan dan dia tidak menutupi seperti matahari ya, dia tidak menutupi full. Kalau yang matahari kan memang namanya kayak atap dia, tidak menutupi. Ya. Tapi dari segi K3 ini keselamatan keamanan tidak boleh kita mengadakan aktivitas luas dimanapun. Dia namanya bergerak, ya bisa saja terjadi kecelakaan kan. Macam-macam bisa turbinnya yang hilahnya ini atau nanti ya roboh macamnya. Makanya sama juga dengan tower-tower yang ada di transportasi ya, itu kan sebenarnya ada kalau ketiganya jarak itu kalau umpamanya dia diameternya itu ya tidak boleh dia di sekitar dia itu ada, kalau umpamanya jatuh ke kiri ke kanan atau ke depan ke belakang gitu ya, itu tuh jarak bangunan itu tidak boleh ada di sekitar situ. Nah, tapi di Indonesia itu kan bukan dekat aja tower itu ada kan, bukan dekat sama rumah orang juga kan. Tapi sebenarnya kalau dari segi ketiga tidak namanya bangunan ya tinggi itu kan kemungkinan robohnya ada. Nah ini makanya benar nggak ini kan di bawahnya, walaupun dia seperti itu peternakan nggak masalah, tapi untuk manusia itu. Tapi itu pertanian juga tidak boleh karena gimana pun pertanian kan diolah orang. Bisa digunakan tapi berbahaya. Masih ada bahaya. Kemudian ada disebut angin darat, berarti yang seperti di sini nih ya. Ya di daratan yang murah. Nah, ini sekarang itu sudah mulai untuk skala besar tadi ya, skala besar seperti ini nih, peternakan angin bisa bersaing dengan batu bara atau gas. Ya. Apalagi sekarang fosil itu naik semua ya, karena malah ada yang kekurangan karena perang di Rusia dengan Ukraina ya. Itu apa namanya energi fosil itu sangat rentan terhadap seperti bencana, perang di sumber-sumber itu. Ininya kan yang sumber apa namanya Ukraina kan bukan sumber, salah satu sumber ya, Rusia sumber kan. Eropa itu adalah Rusia itu hampir 50% dia adalah pemasok Eropa Barat itu gasnya ya.
minyak juga gas, kalau gas sampai 50%, minyak seperti di bawah itu. Sehingga dia bisa berbahaya bagi negara-negara kalau dia nggak mau pasok. Karena Rusia dimusuhi, nah dia tentu nggak mau jual kan. Itu dia. Nah, otomatis komoditas tersebut akan naik harganya kan. Kemarin sekarang tuh naik harganya minyak gas. Indonesia minyak naik kan artinya pertama ke atas itu kan naik kan, pertalite yang masih disubsidi. Sebenarnya pertalite itu sudah sangat jauh ya dari harga pasarnya. Tapi karena itu harus disubsidi. Pertama ke atas itu kan salah satu karena kenaikan harga. Nah di situ dia tenaga energi terbarukan bisa bersaing. Tapi kalau harganya di bawah umpamanya minyak di bawah $50 per barrel, nah itu otomatis nanti gas akan mengikuti ya. Kalau gas meter kubik dia. Secara meter kubik. Nah itu pasti dia susah. Nah kalau dia besar itu nah ini bisa bersaing. Nah biayanya emang mahal ya, mahal untuk biaya pembangunannya. Cuman dia tidak memerlukan biaya rutin bahan bakar ya. Nah, cuman kelemahannya adalah dia tidak bisa dijamin terus-menerus ada angin yang bisa memutar turbin. Kalau fosil kan selagi ada fosilnya bisa. Cuman dia kan dipasok terus-menerus. Kalau ini tidak bayar lagi, tapi dia tidak bisa dijamin. Dan tidak bisa disimpan. Kalau air masih bisa disimpan ya, umpamanya turbinnya ada beberapa turbin yang diputar air umpamanya pada saat musim kemarau, nah, itu ditahan dulu sebagian aja dikeluarkan. Walaupun energinya gas listriknya berkurang ya, ada 5 kali turbinnya, hanya 1, 3 aja, supaya nanti sampai musim hujan bisa lagi. Nah angin tidak, pada saat angin besar, ininya disimpan nggak bisa. Itu juga ya, ada walaupun dengan batas tertentu air bisa disimpan sebagian gitu kan. Nah, kalau dia sudah melewati batas keamanan daripada waduk baru dibuang ke pembuangan. Walaupun tidak ada turbin ya. Kalau angin tidak bisa disimpan. Matahari hasil listriknya bisa disimpan ya, angin juga ke baterai ya. Kemudian angin di atas pantai ini lebih stabil yang lebih kuat. Biasanya kebanyakan di atas pantai itu dibandingkan daratan itu lebih stabil. Cuman nanti biayanya akan lebih mahal, ya. Material pasti beda ya, darat dengan laut. Karena di laut itu dia harus bahan yang tahan korupsi. Kemudian dia juga pantai-pantainya yang landai ya, bukan yang curam. Landai artinya agak jauh pun ke tengah dia kedalaman air tidak terlalu berbeda dari pantai tinggi. Kalau dia curam itu susah nanti lebih mahal biaya pembangunan. Dan dia juga tidak boleh terlalu jauh dari pantai karena nanti harus disalurkan listriknya kan, tentu nanti biayanya kalau di darat kan tidak, tergantung juga jaringan masuk ke grid atau ke jaringan umum seperti PLN kita itu tergantung, karena biasanya kalau ini belum tentu di sekitarnya ada jaringan listrik yang sudah dibuat, nah, itu akan nambah biaya. Kalau pas pantai udah pasti itu lebih jauh, karena dia dari pantai tidak ada jaring listrik yang masuk laut. Ininya ya jaringannya. Kalau kabel laut ada, tapi tidak ambil listriknya orang. Hanya untuk menghubungkan, umpamanya dari satu pulau atau dari satu negara yang lewat laut bisa. Ya. Itu bisa. Tapi bukan bisa diambil hanya di ujung-ujungnya saja ya. Kalau yang jaringan di dalam tanah atau di atas permukaan itu kan di mana saja bisa diambil, namanya disambung ya, di laut tidak bisa. Kemudian peternakan angin darat yang kecil dapat ya, energi jaringan yang disediakan ya, biasanya kalau yang kecil-kecil biasanya hanya lokal. Ini biasanya untuk daerah-daerah terisolasi atau yang belum dapat masukan listrik dari grid atau jaringan listrik umum seperti kita PLN jaringan PLN. Nah, tenaga angin ini dia memberikan kekuatan yang variabel ya, dia tidak tetap, itu bervariasi, sangat konsisten dari tahun ke tahun, tapi dengan perubahan cuaca dia juga akan berubah ya, konsistensinya. Variasinya yang signifikan pada skala waktu yang pendek, jadi perubahannya akan lebih banyak. Tapi dia malam hari juga bisa dapat, beda dengan matahari ya, kalau matahari hanya khusus siang. Siang pun kalau tidak ada makanya awan. Kalau ke angin tidak, angin mau siang mau malam bisa ada, bisa juga tidak ada gitu ya.
mau mendung atau apa tetap bisa ada, dan bisa juga dia tidak, walaupun cerah belum tentu dapat. Tapi walaupun mendung belum tentu tidak ada. Variasinya lebih banyak daripada matahari. Matahari sama udah siang. Kemudian tidak ada awan atau mendung. Ini dia banyak sekali. Dia mendung pun bisa ada, bisa tidak. Cerah pun bisa ada, bisa tidak. Siang bisa ada, bisa tidak. Malam juga bisa ada, bisa tidak. Kemudian untuk menggerakkan turbinnya diperlukan kecepatan tertentu, ya, kecepatan tertentu. Tidak bisa sembarang kecepatan, ada kecepatan minimal. Nah, kalau untuk Indonesia kecepatan maksimalnya boleh katakan tidak ada, tapi di negara tertentu itu harus dibatasi juga kecepatan maksimal karena dia ada topan semacam topan tornado segala macam itu bisa ada. Kalau di daerah Asia Tenggara itu Filipina itu walaupun Asia Tenggara ya, kemudian daerah Vietnam itu di Asia itu ada Cina, ada Jepang ya, yang batas atasnya harus dibatasi juga. Padahal kan semakin besar anginnya kan semakin besar energi dapatnya, tapi turbinnya tidak sanggup, nanti ada batas. Nah kalau di Indonesia batas bawahnya, batas atasnya nggak ada. Boleh dikatakan kita nggak ada ya. Kencang-kencang angin kita masih aman, akan jarang terjadi. Nah kalau di negara tertentu itu cukup di atasnya juga nanti, makanya dia perlu pengereman malah. Padahal kan rugi kita ya. Sama juga waktu PLTH air ya, pada saat banyak dia tidak bisa kita ambil semua batasnya. Ditampung, batas penampungan kurang terpaksa dibuang, kan membawa energi ini juga. Dan energinya tidak bisa kita salurkan kemana-mana. Sebelum dia jadi listrik ya, anginnya atau mataharinya tidak bisa. Di daerah sini cerah nih, di sana agak berawan, maka tidak bisa kita geser ke sana. Angin juga gitu. Di tempat A banyak, besar, sayang nih, bisa sebagian bisa dialirkan, nggak bisa. Ya, di mana dia berada ya di situ aja. Makanya pembangkit energi terbarukan biasanya digabung ya, digabung supaya dia bisa, pokoknya matahari, pada saat matahari nggak ada kemungkinan angin, tapi tidak menutup kemungkinan dua-duanya tidak ada. Makanya pakai baterai biasanya ya, pakai inverter nanti baterai supaya apa, pada saat dia tidak ada baru baterai yang dipakai. Pada saat ada angin atau matahari, nah itu dia hanya baterainya sebagian kecil untuk mengisi, sebagian besar langsung dipergunakan. Dia atau dia kalau di negara maju sudah ada gabungan, kalau di Indonesia sudah ada tuh yang di Sulawesi Selatan itu ya, pada saat angin bagus menghasilkan listrik banyak, jadi yang pembangkit konvensional dimatikan atau dikurangi penggunaannya, sehingga nanti kan kita bisa mengirit bahan bakar kan, batu bara, gas, minyak, dan juga akan mengurangi polusi. Nah, pada saat anginnya berkurang, otomatis yang konvensional yang jadi dia semacam mencampur lagi ya, nah, karena dia tidak tetap. Itu juga dengan matahari. Siang hari konvensional banyak yang ditutup, baru pada malam hari ya, atau pada siang hari tidak ada dapat pasokan karena atau pasokannya berkurang karena cuaca, itu bisa. Jadi walaupun ini digabungan, umpamanya matahari digabung dengan angin tetap saja, tidak ada jaminan 100%. Kalau konvensional kan tinggal pasokan bahan bakar saja ya, selagi bahan bakarnya ada. Nah ini anginnya itu nggak bisa kita bawa dari mana-mana. Atau matahari kita bisa cahayanya kita bawa dari mana-mana. Kalau konvensional kan bisa. Gasnya bisa dipasok dari air, kan, apa, mobil dan segala macam, kereta, itu juga dengan batu bara atau minyak. Tapi angin tidak bisa, matahari tidak bisa. Jadi nanti teknik manajemennya akan gabungan nanti digunakan, sehingga nanti bahan-bahan fosil akan lebih bisa dikirim. Ya, kalau sudah jadi listrik, itu dia lebih mudah untuk dikirim ke daerah-daerah yang tidak menghasilkan listrik. Karena tidak semua daerah ada pembangkit. Ya. Kita saja, beberapa daerah saja dia pakai jaringan. Kemudian ya kalau sumber energi tadi masih seperti bisa disimpan baterai.
Cuman masalahnya baterai sekarang masih mahal. Dan umurnya lebih pendek daripada umpamanya turbin angin ataupun daripada apa namanya solar cell gitu ya. Kemudian dari peramalan cuaca itu bisa diperkirakan ya. Oh, berarti nih bulan-bulan ini, waktu-waktu ini kita bisa menghemat bahan fosil karena akan banyak dapat listrik dari sumber matahari ataupun ini. Beberapa contoh saja ya. Nah, hasil 2018 secara global ya itu meningkat 9,6% dibandingkan 2017. Tahunannya jadi hampir 10%. Dan tahunannya tumbuh 17% sampai 44% dari penggunaan listrik di seluruh dunia. Berapa kecil ya, tidak sampai 5% dari kebutuhan listrik di seluruh dunia. Dan menunjukkan atau di Eropa itu 11% listrik. Lebih besar dia ya, karena dia banyak negara Eropa itu negara sudah maju ya, cukup banyak biaya mereka itu udah nomor sekian lah ya, yang penting dapat listrik. Nah, ini cukup besar. Nanti kita lihat nanti penetrasi pembangunan tenaga angin ya. Di Indonesia itu istilahnya bauran ya, campuran sumber-sumber energi ya, itu sangat kecil sekali kita kalau dari potensi kita itu yang besar adalah matahari dan nanti biomasa. Kita daerah pertanian itu biomasa akan kita bahas nanti. Nah kan angin terbatas, nanti kita lihat di petanya nanti ya. Di Eropa itu Denmark adalah negara terbesar ya. Dari yang dikonsumsi dia itu 40% lebih listriknya ya. Tapi tiap negara beda-beda ya. Itu tadi sumber anginnya itu berbeda. Sudah lebih 83 negara yang menggunakan tenaga angin dengan kapasitas yang bervariasi. Contohnya pertumbuhan tenaga angin terpasang ya. Relatifnya ya dalam hijauan 2016 itu sampai sudah hampir 500 miliar. Mulai dari 96 itu masih 63 sampai 400 berapa. Eksponensial naiknya. Cukup bagus. Yang terpasang ya, kapasitas ya, bukan energi yang dihasilkan ya, karena energi dihasilkan nanti kan bervariasi. Ini nggak perlu kita ini kan ya, sejarahnya banyak digunakan manusia, layar segala macam ya, apa angin di beberapa peternakan kalau di yang negara-negara apa namanya benua itu dia punya apa yang luas ya, daratan yang luas untuk peternakan. Nah, cuma nggak ada sungai atau ininya sangat kecil, susah sungainya ya. Kan dia karena di datar itu sungai ada. Bisa dari pegunungan sungai ada. Sehingga dia untuk ini air diambil dari tanah menggunakan tenaga angin. Ini yang tahun 1888 sudah dicoba aja ya. Cuman hampir semua energi terbarukan itu karena tidak bisa bersaing dengan fosil akhirnya ya tidak berkembang. Setelah abad ke-20 itu baru berkembang lagi karena apa ya? Harganya dengan fosil juga masih kalah ya, tapi kebutuhan itu semakin dibutuhkan karena masalah pemanasan global. Kemudian energi fosil itu pasti akan berkurang terus, makin mahal gitu ya. Mulai 1487 buat, tapi kalah bersaing sama fosil. Di daerah Amerika Serikat, di Ohio, hampir beda jauh ya. Hingga tahun 1900. Besar ya. Pun itunya besar, kapasitasnya hanya 12 kilo ya. 12 kilo itu kalau rata-rata 900 watt aja rumah ya, itu kan hanya 12, 13, 15 rumah paling ya. Rumah 900 watt, apalagi 1.300, nah itu nggak sampai. Skala kecil awalnya ya, karena dia masih menggunakan bilah-bilah yang tidak ergonomis lah ya. Kalau ergonomis itu
sangat besar, cuman biayanya mahal. Bisa untuk ngisi baterai dan sebagainya ya. Nah ini daerah itu tadi, daerah makin dia ke arah merah tua gitu ya, atau arah hitam nggak ada di sini ya, itu anginnya makin cepat. Nah ini dia. Nah Indonesia lihat birunya biru muda ya, siang-siang awal-awal nih. Ini rata-rata di Indonesia itu kecepatan angin rendah. Ada di sini di Filipina masih ada yang kuning. Ini di sini daerah Vietnam, Laos, nah, daerah Cina, ini lihat ini di Eropa, di Amerika, di Eropa ya, Amerika Utara, Eropa, ini banyak kan? Di Afrika bagian selatan, di Afrika ini Amerika Latin ya, di Amerika Utara, di sini. Jadi dia di Amerika tuh, ini bagian Kanada ya, bagian Kanada Utara lah ya, Kanada sama Amerika Serikat, bagian Arabnya ya, kemudian bagian timurnya juga banyak. Eropa, bisa dilihat ya, warna-warnanya kan ya, ini Rusia, Cina, India. Australia ada, kemudian ini New Zealand ya, Indonesia sedikit, rata-rata biru muda lagi ya. Kecepatan anginnya masih, tapi ini kan skala besar ya, nanti di daerah tertentu ada. Ini dia kecepatan anginnya, energi angin yang dihasilkan tersebut adalah setengah ini LV kodrat ya. Jadi kecepatannya yang lebih besar. Ini luasannya ya, luasan. Jadi 1,5 AT rho V kodrat, kecepatan pangkat 3. H itu adalah luasan bilah daripada turbin. Jadi kecepatan anginnya lebih besar, sedangkan rho itu yang angin rata-rata sama. Padatan udara ya. Beda dengan air kan. Jadi dia di sini kecepatan itu menentukan. Maka 3 dia, maka 3. Luasannya ya karena dia kecil sekarang ya, bilahnya kecil. Jadi kecepatan itu semakin cepat dia energi nasional semakin besar. Ini distribusi kecepatan angin yang ini ya. Ini tidak sama semua tempat. Jadi Colorado, ini frekuensinya, keseringannya ya, seringnya angin itu adalah pada kecepatan, ini dia paling sering ya, tengah tinggi, 5 meter per detik. Dan energi yang ininya adalah pada saat 10 meter per detik. Ya, 10-an ya, 10-11. Ini di Colorado setiap, ini tidak bisa, sama juga dengan air ya, tidak bisa di bawah apa namanya, ini distribusi ini bisa juga dirasakan, nggak bisa. Spesifik nih ya, yang itu saja. Ini listrik yang dihasilkan megawatt hour per detiknya ya. Ini ada webnya yang untuk melihat sumber daya perkiraannya ya, rata-rata kalau dimasukin nanti namanya akan kelihatan potensinya ya. Masuk peternakan angin, sama juga peternakan surya, tapi ini juga adalah sekelompok turbin. Nah, kan daerahnya luas ya, dan anginnya di situ sudah cukup tinggi dan apa namanya, frekuensinya sering. Jadi kalau hanya tingginya frekuensinya jarang, itu juga tidak baik untuk dibangun karena biaya pembangunan sangat mahal. Jadi dia lebih baik agak rendah, tetapi frekuensinya sering, daripada sangat tinggi tapi jarang gitu ya, jarang. Itu kan banyak matinya daripada hidupnya kan. Ya.
survei-survei tadi diperlukan untuk setiap daerah. Dan waktunya tidak pendek. Dalam sehari semalam, dalam seminggu, dalam sebulan, dalam setahun, karena potensi cuaca itu kan berbeda ya setiap tahun. Pokoknya bulan-bulan tertentu beda kan. Pokoknya musim, kalau di kita kan hanya 2, hujan dan kemarau. Kalau daerah itu ada 4 ya. Itu nanti dia harus dihitung sepanjang tahun. Nah, baru cocok ini digunakan. Gitu ya. Yang peternak angin, contohnya di Gansu ya, peternakan angin terbesar di dunia besar ini ya. Selalu akan berubah-berubah ya, karena ada lagi yang lebih besar. Memiliki beberapa ribu turbin, kan? Ribuan turbin, satu turbin itu satu ini tadi ya. Kalau dalam satu lokasi. Nah, ini satunya ribuan. Sehingga bisa didapatkan tenaga listrik yang sangat besar. Tetapi itu tadi tidak continuous ya, tidak continuous. Kita lanjut sedikit ya sebelum sholat maghrib ya. Nanti akan kita lihat contoh-contoh. Untuk skala besar, itu hampir semua turbin angin itu memiliki desain yang sama, yaitu sumbu horizontal. Tadi sumbu horizontal ya, nanti ada sumbu vertikal nanti. Angin dengan 3 bilah. Ini 3 bilah ini hasil penelitian itu yang paling efisien ya. Kenapa nggak 2? Kenapa nggak makin banyak kan harusnya A-nya kan tadi kan luasannya A kan? Tidak. Ini nanti akan terjadi turbulensi namanya ya. Saling meniadakan malah akibatnya jika tadi turbulensi, saling berlawanan. Sehingga dia tidak, yang cocok, yang paling ideal tadi adalah bilahnya 3 bilah. Nah, satu bilahnya itu bisa di atas lebih di atas 50 meter ya, panjang. Ini dia yang tenaga ini besar ya. Sampai sini kita dan sudah Cina. Kapasitasnya hampir 8.000 megawatt. Itu megawatt 8.000. Indonesia aja itu seluruh pembangkit itu dalam 10 tahun Pak Jokowi itu merancang 30.000 megawatt baru. Ini di satu lokasi aja udah hampir 8.000 megawatt. Cuman kapasitas ya. Kapasitas itu belum tentu dapat segini dan belum tentu rutin karena angin ya. Tapi kalau fosil udah pasti dia ya. Jalannya 7.000 ya bisa 7.000. Jadi kita sampai sini dulu, nanti kita istirahat dulu ya. Nanti kita lanjutkan setelah sholat maghrib ya, kira-kira 10-15 menit ya. Sekarang 50 ya. Jam 6 lewat dikit lah ya, nanti kita lanjutkan. Nah, ini contoh peternakan angin yang skala besar ya, yang ada skala besar. Seperti tadi kita bilang dari awal, kebanyakan itu negara maju ya, di Eropa, Amerika Utara, Cina, ya, India, yang potensi anginnya cukup besar. Cina dan India ini ya karena memang mereka membutuhkan energi yang besar karena negara penduduknya banyak, kita 1 miliar ya, sehingga sumber energi terbarukan ini adalah salah satu alternatif untuk pemenuhan energi negara mereka. Karena kalau energi fosil itu sangat mempengaruhi lingkungan ya, menaikkan suhu bumi, nanti menambah karbon dioksida di udara, sehingga nanti akan merusak ozon dan merusak lingkungan ya. Terbarukan, penduduk banyak ya, dan juga India dan Cina itu di Asia ya, itu dia terutama hampir semua energi ya, energi fosil
kemarin mereka juga hampir semua ya, termasuk energi apa namanya nuklir ya, karena kebutuhannya banyak. Nah, ini kapasitas kalau anginnya itu cuma tergantung lokasi tadi ya, seperti angin. Ini bisa berubah ya, karena dengan perubahan cuaca ya. Daerah Cina nih, India. Ini India nih, di ini ya. Daerah Cina di sini, Rusia di sini, di Eropa Barat, Afrika Utara ya. Itu yang skala besar ya. Di atas paling kecil ya 500 megawatt kapasitas ya. Dan tentu energi yang dihasilkan itu tergantung dari kecepatan angin, dan kapasitasnya dibuat tentu nggak jauh dari potensinya ya, bisa anginnya ada. Dan mungkin dibuat besar, potensinya tidak ada, cuma akan sangat mahal ini. Kemudian karakteristiknya dan stabilitas generator, ya generator induksi yang dipasang ya, yang itu tahun 80-an sampai 90-an membutuhkan daya reaktif untuk eksitasi atau penerapan pada sistem fisiknya, sehingga kadu digunakan dalam sistem penyimpanan tenaga ini mencakup bank kapasitor bank yang untuk besar untuk koreksi daya. Yang di harus daya karena dia banyak lilitan ya, sehingga apa namanya larinya ke panas, sehingga diperlukan apa namanya kapasitor bank supaya nanti faktor dayanya memenuhi standar. Kalau di IKN itu kan 8 ya pastinya. Karena dia banyak lilitan, karena dia diperlukan tingkatan faktor daya. Jadi khususnya nanti untuk generator induksi ya, sistem selama gangguan seperti generator sinkron dan digunakan generator develop atau IM. Karena sumbernya bervariasi, jadi kita tidak bisa seperti yang air ya, sinkron. Jadi dia sinkron kecepatan bisa diatur tetap. Nah, sedangkan induksi tidak, sehingga dia nanti menggunakan generator kecepatan variabel. Karena kecepatan angin bervariasi, nah, semacam roda gigi ya. Ya pada saat anginnya pelan, berarti pakai roda gigi yang besar, anginnya kencang, roda gigi yang kecil, sehingga nanti putaran turbin relatif tetap. Nah, kalau di bawah itu baru dia dimatikan karena percuma ya, terlalu kecil. Jadi makanya batas kecepatan anginnya untuk menggerakkan turbin yang menghasilkan listrik itu ada batas bawah. Batas atas adalah batas kemampuan daya tahan daripada dia masuk gearnya tadi ya, roda gigi tadi cepat sangat tinggi ya, roda gigi yang kecil pun nanti frekuensinya lebih dari 50 Hz atau 60 Hz. Nanti dia menggunakan mesin pengumpan ganda dengan kekuatan skala parsial atau generator fungsi upaya itu nanti yang baca generator nanti ya. Sinkron, ekstern kemarin berkompetisi dengan konverter skala. Jadi ada nanti audit grid tadi ya, persyaratan interkoneksi. Jadi harus disamakan, frekuensinya sama, fasanya sama, ya, atau dayanya sama. Supaya dia bisa gabung ke jaringan. Kemudian ini yang sekarang banyak dikembangkan, kalau dulu lebih banyak tenaga angin itu awal-awal itu ya, lebih banyak di darat. Pantai itu kebanyakan ya, itu pasti lebih banyak anginnya pada di darat. Nah, potensi angin cukup besar. Cuma tidak semua pantai bisa digunakan karena pantai-pantai sudah ada peruntukan sebelumnya, misalnya untuk pelabuhan, untuk daerah pariwisata, gitu kan, lalu lintas laut, sehingga tidak sembarang pantai yang bisa, walaupun dia ada anginnya, tidak bisa. Jadi kerja yang di darat kan, anginnya kencang, tapi sudah ada peruntukan yang lain tidak bisa. Ini daerah-daerah yang kosong.
Pada umumnya pantai lebih besar potensial. Sehingga potensinya lebih bisa menghasilkan energi yang lebih besar. Tetapi ya itu tadi, di lokasi tersebut sudah memiliki kegunaan-kegunaan tertentu, sehingga nanti termasuk nanti estetika gitu ya, mengganggu pemandangan. Kemudian untuk biaya juga dan biaya konstruksinya dan pemeliharaan itu lebih tinggi ya, karena dia gampang korosi air laut, garam ya. Nah dia semua komponen itu ya harus ya akan korosi, sehingga yang korosi nanti pasti biayanya akan lebih tapi kapasitasnya bisa jauh lebih luas dan keberlangsungannya angin lebih lama di pantai daripada di darat. Dari itunya ada keunggulannya, ada kelemahannya. Nah, termasuk masalah-masalah yang tadi seperti pantai sudah digunakan untuk pariwisata umpamanya, pantai digunakan untuk pelabuhan, nah itu tidak bisa digunakan. Mengganggu nanti ya tidak. Kemudian kapasitas tenaga angin lepas pantai itu diperkirakan mencapai 75 gigawatt sebelumnya ya. 75 kalau miliar, kalau giga itu triliun. Itu kapasitas. Yang sebesar itu adalah digunakan di China sama Amerika juga penduduknya termasuk 5 besar di dunia ya. Yang pertama itu kalau sekarang itu kan ada China, India, yang ketiga itu apa Amerika, Indonesia gitu ya. Amerika, Jepang, itu hampir beda. Dulu kan Rusia ya, Rusia sudah pecah. Sehingga dia dari beberapa negara. Tapi masih termasuk 10 besar itu Rusia, Pakistan, ya, Indonesia, penduduk besar. Sehingga mereka memerlukan energi yang besar. Nah, kalau fosil ditambah ya, apalagi sekarang tahun 2000-an itu, 2020-an itu ya, sebelum 2020 itu sudah ada perjanjian untuk menurunkan tingkat karbon dioksida di udara. Karena carbon trap. Jadi kalau Anda nggak bisa menanam pohon, berarti Anda membayar pohon-pohon di negara yang punya pohon. Dengan syarat negara tersebut tidak boleh nebang. Kalau Anda menanam pohon sekian hektar atau ribu atau juta hektar untuk kalau Anda membangun umpamanya satu pabrik fosil, gitu ya. Ada perjanjian. Ya, nanti di dunia ini pembangkit fosil itu makin lama makin hilang. Pertama yang hilang dulu adalah pembangkit batu bara. Indonesia mulai tahun 2030 itu tidak ada lagi pembangkit baru yang dari batu bara. Kemudian 2050 pembangkit batu bara di Indonesia rencananya mau diganti dengan energi terbarukan ini. Kalau gas masih ya batu bara dulu yang mati. Nah, gas polusinya jauh di bawah batu bara. Minyak dulu baru batu bara dulu baru apa gas yang paling kecil baru minyak kemudian baru batu bara. Kan kalau minyak itu kan mahal. Jadi jarang pembangkit listrik menggunakan minyak kecuali PLTD gitu ya. Skalanya kecil itu biasanya untuk cadangan standby ya. Dia untuk penurunan energi yang lepas pantai tadi untuk energi fosil ya, gas alam. Nah, gas alam sama dengan minyak ya lama-lama habis. Walaupun potensi pencemaran udaranya lebih ya. Dari 2012 itu ada 1.600 turbin yang dibangun di 10 negara Eropa. Ribuan turbin pantai. Menghasilkan 18 terawatt hour ya. Jadi atas lagi tera. Kalau mega itu miliar watt, giga itu juta mega itu jutaan watt ya, miliaran watt, mega, giga, triliunan watt, terawatt. Tapi terawatt hour ya, per jam. Itu cukup memberi daya hampir 5 juta rumah
di Eropa ya. Eropa itu daya ini lebih besar daripada kita ya. Dari awal kita ada bahas dulu, daya negara maju itu jauh lebih tinggi penggunaan listriknya ya, per kapita. Ini yang khusus pantai tadi ya. Nah, biasanya juga nanti akan digabungkan dengan energi laut ya. Itu berarti gelombang, pasang surut, atau nanti kotek. Kotek skalanya masih itu ya, masih red. Yang banyak itu adalah pasang surut dan gelombang. Laut pantai itu gelombangnya, karena ada pendapatannya cukup tinggi gelombang. Gelombang itu biasanya agak lebih jauh dari pantai. Ini dia contoh maksudnya dia ya, tidak mengganggu ya karena agak jauh dari pantai. Beberapa yang khusus lepas pantai ini ya, dia di Inggris, Belanda, Eropa Barat, Denmark, dan Jerman. Itu besar ya, 400 sampai hampir 700, hampir 650 megawatt kapasitasnya. Beberapa tadi yang tadi ya, kemudian setelah dihasilkan nanti dia ada jaringan pengumpul dan transmisi. Nah ini yang transmisi ini yang cukup mahal karena dia biasanya sumbernya jauh dari jaringan. Nah, perusahaan atau pengusaha yang membangun tempat tenaga ini perlu lagi biaya tambahan untuk memasang transmisi atau kabel menuju jaringan terdekat. Karena yang punya grid atau kalau kita ini nggak mau dia pasang sendiri kan, atau mau jual ke kita harus pasang sendiri kan nambah biaya. Nambah biaya nanti itu akan masuk ke harga jual. Jadi di PPLN tersebut masing-masing turbin saling berhubungan dengan sistem tersebut. Jadi totalnya itu digabung. Dayanya akan bisa baru dia yang sudah dikumpulkan tadi dimasukkan ke jaringan transmisi. Sedang biasanya 3 volt, berbeda tiap negara. Itu baru nanti dinaikkan dengan trafo ke 1 sampai 50 kilovolt jaringan ekstrak tinggi supaya nanti dia bisa mencapai daerah yang jauh. Ya, cara menengah tadi akan dinaikkan ke dengan trafo ya untuk ke transmisi tegangan tinggi. Di Indonesia aja tegangan tinggi antara Pulau Jawa, Jawa Bali dengan di luar Pulau Jawa berbeda. Ya, saluran transmisi ini yang diperlukan untuk membawa daya yang biasa. Ini sudah setelah jadi listrik itu dia adalah energi yang paling mudah untuk didistribusikan. Dengan kerugiannya yang tidak terlalu besar karena bisa dinaikkan lagi dengan trafo tanpa energi. Kalau energi lain tidak bisa, dia pasti memerlukan energi untuk menggerakkan. Kemudian panas, bisa kita salurkan jauh-jauh. Ya, hanya dipakai di sekitar dia saja. Angin sebenarnya nggak bisa, hanya dipakai saja, nggak bisa disalurkan. Jadi setelah listrik dulu dia anginnya baru bisa disalurkan. Kemudian untuk lepas pantai tentu dia tidak mungkin di atas. Ini negara maju, jaring kabel tuh hanya jaringan ekstra tinggi itu yang jaringan tinggi dan ekstra tinggi yang bukan di permukiman ya, itu yang biasanya yang di jaringan atas. Kalau sudah masuk daerah-daerah pemukiman, daerah industri itu mereka menggunakan jaringan bawah. Di Indonesia lihat tuh kabel kita di pinggir jalan aja berantakan itu kan, kabel listrik, kabel telepon segala macam, kabel optik udah campur aduk gitu kan. Tapi tidak lihat di jalan-jalan mereka tidak ada yang di atas karena mereka mempunyai saluran bawah karena yang sudah disiapkan. Karena di sana di daerah pemukimannya disiapkan dulu baru dihuni. Kalau kita kan tidak. Ini siapa datang dulu bikin rumah, nanti baru bikin jalan usul itu kan. Akhirnya jaringannya berantakan. Di kota besar saja seperti Jakarta saja yang kita sangat banyak kabel-kabel di atas permukaan yang kabel tekanan rendah dan sedang. Kalau tinggi ya wajar ya, dia di bawah. Ini kabel bawah laut gitu ya. Baru setelah ke atasnya sama dengan tadi dimasukin ke apa namanya
itu dinaikkan dengan trafo, transformator untuk masuk ke SPM. Ini akan nambah biaya lagi. Dibandingkan dengan yang di darat, ya darat hanya jaraknya saja nanti. Kalau sini sudah jarak, kemudian bawah laut, berbeda lagi ya. Kabel bawah laut itu akan lebih mahal lagi. Dan ini ya, hampir semua ini terbarukan ini ya, untuk mengintegrasikan ya, di Amerika saja. Produksi yang tidak semua dikatakan tidak ada dan pembangkit itu yang dekat dengan yang tidak ada. Itu biasanya sudah diisi oleh jaring-jaringan pembangkit konvensional. Ini baru dia kalau di daerah terpencil dan populasi cukup banyak, itu baru dia lokal. Nah, karena di daerah tersebut tidak dirancang untuk pengangkutan energi dalam jumlah besar, terlalu mahal, sehingga dia dibuat lokal. Nah, selalu transmisi jadi lebih panjang, kerugian terkait dengan produksi daya karena banyak tahun, ya. Tiap nanti harus ada tahun. Ini ada juga masalah, ini masalah peraturan di negara beda, tiap negara beda. Ini negara Amerika itu ada negara bagian itu punya hak tertentu, ya. Bisa negara pemerintah federal atau pusatnya tidak bisa melanggar. Kita perda lah istilahnya. Yang biasanya itu memang selalu berlawanan dengan karena tidak sejalan dengan aturan pusat. Itu juga banyak. Undang-undang itu membolehkan tetapi perdanya tidak. Itu agak susah. Beberapa kendala saja ya. Kemudian kapasitas dan produksi. Ini kapasitas yang disediakan, produksi yang dihasilkan ya. Kita 2015 dari 200.000 turbin ya. Besar nih ya, kita tidak bahas yang kecil. Total kapasitasnya adalah 432 gigawatt cukup besar ya. Walaupun dibandingkan tenaga fosil masih jauh tadi ya, di bawah 10% ya. Berapa kapasitasnya? Maka ini negara maju yang banyak, karena memang biayanya mahal. Dan negara maju kebagian besar mereka sumber energi fosilnya boleh dikatakan tidak ada, hanya beberapa saja. Seperti Amerika Serikat itu dia hampir semua ada. Dia punya minyak, punya gas, punya batu bara. Kalau di Inggris dia hanya minyak itu pelepas pantai. Beberapa negara Eropa hanya minyak atau gas saja. Tidak. Amerika termasuk lengkap. Amerika dan Kanada ya. Rusia itu termasuk penghasil terbesar dunia, termasuk Amerika yang minyak dan gas. Amerika dia banyak simpan. Biaya eksplorasinya mahal. Sehingga kalau dijual, kalau pada saat harga minyak rendah itu dia tinggi. Seperti yang sekarang agak tinggi dia baru bisa. Dia pengolahannya lebih mahal biaya. Rusia atau Timur Tengah. Ini dari 2019 bisa 2 kali lipat ya setiap 3 tahun. Masalah kesadaran orang makin tinggi terhadap energi terbarukan, potensinya cukup besar, dan itu tadi ya, karena yang penting internasional, masalah penimbunan karbon dioksida ya, dan karena pemanasan global, untuk menanggulangi pemanasan global itu perkembangan dari energi itu cukup pesat, terutama di negara maju karena biayanya mahal ya. Yang ketiga itu lebih sedikit negara secara komersil ya sudah digabungkan dengan jaringan kalau kita di PLN. Kita ada yang itu tadi jenis satu saja, ada satu tempat, 2 tempat di sini diskusi startup. Kemudian jumlah yang realnya terjadi dengan pengalihan kapasitas ya, variasi sesuai dengan peralatan lokasi. Enggak itu adalah menunjukkan tadi ya kapasitasnya, tetapi ya aktualnya tidak. Kapasitas tadi itu besar 35 sampai 40% dari potensi dia ya. Dia pembangkit dunia di tahun 2016 ya. Dalam ini ya listrik yang dihasilkan terawatt hour itu hampir
800 terawatt jam ya, data 2016. Meningkat terus ya, kembangan sangat cepat ya. Kebutuhan dunia juga sama. Nah, ini yang tertinggi di dunia, ya, negara penghasil listrik tenaga angin tertinggi di dunia. Pertama Amerika 190 terawatt-hour. Cina nomor 2, kemudian Jerman, Eropa Barat, ya, Spanyol, India, ini Asia, Cina, ya, kedua dari Eropa Barat lagi, Amerika Utara, Kanada, Brazil, Amerika Selatan, Amerika Latin, Prancis, Amerika Eropa Barat lagi, ya. Kemudian dari sisa dari 83 negara tadi 161 totalnya 800 lebih sampai tahun 2015, sekarang meningkat lagi. Cuman ini dia rata-ratanya nih ya, tidak mungkin tahun 2006 bisa berubah. Nah, ini nggak bisa kita tentukan di matahari itu. Kemudian tren atau kecenderungan pertumbuhannya lebih cepat ya, bisa 20%. Kemudian ini masih mahal ya. Di darat itu yang di daratan ya, itu sekitar 30 dolar per megawatt hour. Megawatt ya. Kalau kita kan kilowatt kWh yang kita bayar. Itu kecil ya. Megawatt, kalau kilowatt kan bagi 1000. Jadinya lebih murah ya Pak? Murah gitu. Lebih mahal Pak? Karena di sana ada itu yang disebut fit and tarif. Jadi semacam pengurangan pajak segala macam, subsidi lah dari pemerintah untuk energi terbarukan. Karena mereka ramah lingkungan, tidak merusak lingkungan. Ya. Nah, sedangkan energi fosil itu kan yang masalah lingkungan nggak dibayar, ya, dia hanya bayar energi saja kan. Sedangkan dia sudah merusak lingkungan, ini dia dapat di negara maju itu, walaupun kadang ada juga yang ditolak, diubah lagi, ya. Berarti kebalik dari Indonesia ya Pak. Kalau di sana yang tanpa fosil justru diberi subsidi ya. Iya. Kalau di Indonesia kan iya, yang fosil kita belum malah ada. disubsidi. Kalau kita belum ada. Energi ini ya masih disuruh bertarung bebas lah gitu ya. Sudah ada sekarang tapi tidak besar seperti itu ya. Nah, sekarang yang di atap saja itu peraturannya berubah lagi dari ini kan, tenaga matahari ya, di atap itu kan. Dulu kan awalnya kan berapapun itu PLN wajib beli gitu. Sekarang kan ada batasan sekian watt baru bisa disalurkan ke PLN juga. Lagi, sehingga orang ya berubah. Harusnya PLN harus beli, harusnya, tapi sehingga dia pada saat siang hari bisa mematikan yang fosil. Tetapi PLN itu kan yang fosil itu energi fosil dia juga bukan punya dia kan, itu juga swasta. Sehingga dia wajib beli walaupun nggak dipakai gitu kan, dia wajib beli. Walaupun tidak 100%, itu perjanjiannya seperti itu. Jadi kalau pembangkit, umpamanya kamu bikin pembangkit nih 100 megawatt kan kapasitasnya. Pokoknya PLN tidak beli nih, kamu tetap dibayar walaupun bukan 100 ya, umpamanya 50%-nya itu nggak dipakai. Kita kan bisa irit, orang nggak ngeluarin minyak, nggak ngeluarin batu bara, tapi tidak dibeli kan. Dan di situ PLN-nya masih gampangnya terhadap energi terbarukan. Padahal kan siang hari bisa energi terbarukan, tapi atap-atap rumah penduduk gitu ya, kantor gitu ya, tapi tidak bisa dilakukan karena nanti walaupun dia tidak memakai yang energi fosil tadi dari batu bara umpamanya kan sebagai atau gas ya, itu kan pembangkit uap rata-rata ya, swasta punya itu ya, tetap beli kan, walaupun tidak 100%, itu perjanjiannya seperti itu. Kalau tidak, nggak ada perjanjian seperti itu, orang nggak berani investasi di pembangkit. Kalau jaringan tidak ada orang yang berani. Jaringan, orang nggak mau sinyal listrik, orang cuma lewat doang gitu kan. Tidak dengan jalan tol kelihatan kan, apa dipakai. Jaringan biasanya PLN, negara. Pembangkitnya ya bisa swasta. Ya itu tadi. Kalau di negara maju udah ada jelas sehingga dia rata-rata swasta itu ya yang bangun.
Ini ya, kapasitas terpasang 2014 ya. Ini nggak terbesar dari persentasenya ya. Lanjutkan ya, bagian keduanya. Nanti hari ini kita inikan sedikit, besok minggu depan tambah lagi gitu ya, supaya kekejar materinya. Cuma nanti sekali saja saya tambahkan itunya, berita acaranya. Ya. Sudah masuk ini kita, masuk biomasa ya. Realisasinya adalah sekelompok ya energi yang dihasilkan dibandingkan dengan total pembangkit yang ada. Total berarti seluruh ya. Ini 4-5% tadi kan dihasilkan. Saat ini kereta itu ya, untuk memperoleh 100%, nah ini susah ya, dan tadi setiap tahunnya dibutuhkan ya, ada penyimpanan jangka panjang. Ini yang mahal, seperti matahari. Biasanya ini yang angin itu biasanya dipakai ya untuk menggantikan pembangkit fosil biasanya. Pada saat ada energi angin atau energi matahari, enggak ya kembali lagi energi tersebut. Kan pengiritan fosil sangat besar itu. Masalahnya angin ini tidak bisa dijamin ya, sama hampir semua. Nah, dibarukan kecuali air yang lebih konsisten ya, yang lebih bisa menjamin. Walaupun pada musim-musim tertentu dia tidak, kan jaraknya cuma jauh ya. Tapi kalau matahari dan angin bisa detik itu bisa berubah, menit bisa berubah gitu kan. Bisa kita sehingga nanti dia perlu penyimpanan. Yang sekarang penyimpanannya jadi masalah adalah baterai tersebut. Nah biasanya yang banyak penyimpanan itu adalah matahari ya, karena dia sudah pasti malam itu tidak ada. Sedangkan angin itu ya malam bisa ada, siang bisa tidak ya, tidak ada. Matahari sudah pasti. Nah, ini bisa juga pada saat-saat berlebih atau sebagian energinya digunakan untuk masuk baterai. Tapi karena dia untuk skala besar biasanya dia langsung. Nah ini dia industri musiman, ini seperti mikrohidro juga ya, ini bisa digunakan pada saat kelebihan angin yang cukup tinggi gitu ya. Daripada disimpan ke baterai yang lebih mahal, bisa digunakan untuk industri yang musiman juga. Ini dia digunakan. Cuman dia tidak bisa terus menerus gitu kan. Ini yang musiman juga. Saat musim angin itu di daerah yang biasanya bisa itu sudah bisa diprediksi bahwa tidak angin kencang, tidak jauh. Walaupun terjadi nanti pergeseran pasti ada karena perubahan cuaca. Ini produksi silikon yang tidak terus menerus, tapi ya terus menerus ya bisa angin rendah ya nggak berproduksi, nggak bisa digunakan. Ini baja, tapi baja biasanya menggunakan batu bara karena mahal kalau menggunakan listrik. Kubur ya, batu bara biasanya. Tapi ini kan pada saat kelebihan ya bisa digunakan. Ya nanti energi fosil bisa disimpan secara energi angin. Dan umpamanya rumah-rumah tinggal. Ini biasanya untuk yang subtropis ya, pada musim dingin. Jadi bisa digunakan dia untuk memanaskan termostatnya untuk panas. Biasanya pakai gas. Tapi pada berlebih ya. Contohnya tiap-tiap lokasi memang berbeda. Di Australia, di bagian selatan itu setengah dari kapasitas tenaga angin ada di situ bagian selatan. Pada 2011 tenaga angin Australia selatan yang di oleh Perdana Menterinya itu untuk pembangkit clean ya, mencapai 25% dari pembangkit listrik negara. Jadi seperempatnya lebih ya, mengalahkan batu bara pertama kali. Cuman kalau batu bara kan bisa terus menerus, kalau angin kan tidak bisa. Ini rata-ratanya ya, total selama setahun ya. Karena angin tidak konstan ya. Kencang dia lebih tinggi,
sehingga dia bisa mengalahkan batu bara. Tapi masalahnya tidak continue. Ini kan 26% itu dalam setahun, rata-rata tahun. Tapi batu bara bisa dia konstan selagi dipasok yang sama. Sedangkan angin tidak bisa konstan. Dalam musim tertentu dia pasti lebih rendah, musim lainnya bisa lebih tinggi. Pada waktu tertentu, dalam satu hari aja bisa berbeda. Sedangkan kalau pembangkit batu bara kan lebih konstan. Fluktuasinya kecil sekali, sedangkan angin bisa besar. Nah, kan dia menghasilkan listrik untuk tenaga akan menjadi separuh ya, kemudian dari total 7%, cuman penduduknya hanya 7,2%, berarti dia bisa diekspor ke bagian yang penduduk lebih banyak, gitu ya. Jadi penduduknya sedikit, listriknya banyak, jadi bisa dikirim ke tempat bagian lain. Ini 7,2% populasinya. Sedangkan kapasitasnya 54%, sehingga bisa digeser ke tempat lain. Ini kapasitas tenaga angin. Ini yang kalau yang dengan kita ada ini ya, yang moderat nih. Kemudian ini kalau ada pengembangan. Ini kalau ininya biasa-biasa aja gitu ya, tidak ada inisiatif itu. Nah ini yang dikejar karena masalah pemanasan global. Karena masih banyak potensi-potensi yang belum digarap. Nanti ada lagi bagian ketiga, nanti kita yang energi kecil. Ini yang besar-besar nih ya, yang dihitung ya. Itu kalau dia kecil tapi banyak kan bisa mengurangi juga kan. Di negara dunia rata-rata di Eropa Barat ya, dan Amerika Utara, penetrasinya Denmark 40% dan total. Inggris hampir seperempatnya, Irlandia, Spanyol seperlimanya, Jerman di bawah hampir seperlima, Inggris 15% gitu ya. Sedangkan Amerika 6% karena totalnya besar ya, totalnya sangat besar Amerika. Itu juga waktu nuklir dia presentasinya jauh lebih kecil daripada Prancis, tetapi total yang dihasilkan listrik dari nuklir sangat besar, jauh lebih besar daripada Prancis. Prancis pada 80% dia adalah dari energi nuklir ya. Tapi kalau total listrik yang dihasilkan dari nuklir, Amerika jauh lebih besar. Karena Amerika, nah di negara Eropa Barat ini kan penduduknya nggak sebanyak itu ya. Total belasan negara di Eropa Barat mungkin baru satu dengan Amerika. Amerika presentasinya kecil ya, tetapi total energinya besar. Cuman dia karena energi yang lainnya besar juga, ya. Masuk nuklir. Nah ini yang kelemahan dari energi angin itu adalah ya tadi misalkan dapat sangat bervariasi pada rentang waktu yang berbeda setiap jam, maka setiap menit bisa berubah gitu ya, setiap hari atau musim variasi tahunan juga tidak signifikan. Tahun 2020 dengan 2021 nggak bisa sama. Ya. Itu hampir semuanya terbatas seperti itu. Variasinya itu berbeda-beda. Bulanan, tahunan, jam, matahari itu juga akan berbeda-beda. Karena nanti ada musim-musim tertentu kan, musim panas 5 tahunan atau angin 5 tahunan gitu ya, ada seperti juga hujan ya. Sifat yang terputus-putus atau intermitensi. Itu tidak kontinu gitu ya. Sifat tidak dapat dikirim, nah non-dispatchable. Angin lebih di daerah A tidak bisa dikirim ke B. Matahari kebanyakan di daerah C tidak bisa dikirim dari A gitu ya. Itu juga nanti biomasa ya. Boros, rugi kita. Mahal ongkos angkutnya daripada energi yang dihasilkan. Itu dia. Terputus, tidak sifatnya tidak dapat dikirim. Kalau ini memang tidak dapat dikirim ya, kalau angin matahari. Kalau biomasa bisa dikirim, tetapi dia tidak ekonomis. Listrik yang dihasilkan katakan Rp1.000, ongkosnya 10.000 kan rugi kan? Ya dia hanya untuk cadangan ya teman. Tidak bisa dia diharapkan jadi beban dasar. Saat dia besar baru yang mengalah itu adalah energi fosil. Sekarang belum ada ya
Walaupun ada kombinasi, tetap energi fosil itu yang sebagai backbone-nya istilahnya, tulang punggungnya. Yang lain pengganti. Pada saat dia besar, yang backbone tadi matikan sebagian. Kurang, otomatis dia naik. Seperti itulah energi terbarukan. Itu oleh air ya, air yang lebih relatif. Walaupun pada musim-musim tertentu juga akan berkurang. Jadi fluktuasi dari beban nggak bisa kita atur. Karena user yang menggunakan kan. Jika menimbulkan kegagalan nanti kalau tidak cepat perpindahan perubahan pemakaian pembangkit. Kan energi fosil itu dia harus mempunyai cadangan kapasitas yang besar ya. Sehingga menjadi tulang punggung bagi kan energi terbarukan seperti di sini angin ya, dia adalah untuk mengurangi pada saat menggantikan pembangkit fosil pada saat dia menghasilkan listrik besar. Pada saat tenaga anginnya rendah ya, tapi dia kan sumber air. Bisa energi terbarukan juga, bisa fosil. Kan terbarukan lebih baik. Ya, gabungan dengan matahari. Tapi kalau udah malam, anginnya juga kurang ya, terpaksa energi lain. Bisa, matahari udah pasti nggak ada kan. Angin, namanya malam juga nggak ada. Nah, tapi kalau siang masih bisa, angin kurang bisa matahari. Siang mataharinya kurang bisa ada angin. Tapi kalau malam pasti matahari udah nol lah katakan ya, sehingga dia angin ada. Pada angin bermasalah, tapi dia harus menggunakan pembangkit lain. Jadi untuk cadangan. Cadangannya harus gas, batu bara, minyak. Air juga biasanya energi daya dasar juga ya, bukan seperti cadangan. Masalahnya pada saat dia berlebih ya, baterai ini yang mahal. Sekarang masih tidak banyak ya. Jadi biayanya bisa diambil dari jual kelebihan dari listrik, ada permintaan dan mengurangi kebutuhan cadangan gas atau apa. Selisihnya mau. Tapi itu kan tidak kontinu. Contohnya di Inggris ada 124 ya, keadaan di mana sampai 2008 sampai ya 2008 sampai 2020 ketika output dari angin pembangkit angin listrik tenaga angin negara ya turun menjadi kurang dari 2% dari kapasitas pasar. Terus juga 90%-nya hilang, berarti anginnya nggak ada gitu ya, cukup. Itu berarti kan nggak kembali lagi ke pembangkit lain. Sangat besar ya. Jadi fluktuasinya tadi setiap daerah, setiap negara bisa berbeda. Kan beda negara, beda lokasi saja bisa berbeda. Bahkan Denmark jaringan tenaga angin menyediakan kurang dari 10% dari permintaan rata-rata tahun 2002. Padahal pada 15 hari ya, sisanya besar. Di hari tertentu sampai 1% dari 360 ya, jadi ya 300-nya bisa bagus, 50-nya boleh dikatakan sangat tidak ada. Ya. Dan 300 hari ini masih bagus. Ini rata-rata ya, 33% ya. Yang bisa dicapai. Tidak, setiap daerah tidak sama. Dan pada saat angin bagus gitu ya, angin itu tingkat penetrasi sampai 16%. 100 sumber daya listrik lainnya bisa. Cuman kan terbatas waktunya. Ya, bisa tinggi. Contohnya Spanyol. Pada awal ya, 16 April kan makanya hari tertentu kan 16 April 2012 produksi tenaga angin mencapai persentase tertinggi dari produksi tenaga listrik 60% lebih dari total pemerintah. Tidak ada pembangkit lain. Cuman kan hanya 16 April
Nah, yang lainnya ya berbeda lagi gitu kan. Di waktu-waktu tertentu dia bisa menghasilkan sangat besar, tapi waktu tertentu juga bisa menghasilkan boleh dikatakan mendekati nol atau sangat kecil sekali. Intenstas pasarnya sampai 30% ya 2013. Lebih dari 90 jam ya berbeda kan jamnya itu. Kan bisa 100% 90 jam. Kan pada puncaknya melebihi ya 122%. Itu kan nggak bisa paling dia simpan sisanya ke baterai kalau ada nah, kebutuhan pemakaian kan 100%. Jadi 22% mau diapakan? Nah, jadi untuk pemenangan penyimpanan atau untuk menjadikan industri apa tadi yang tidak tetap ya. Cuman kalau waktunya biasanya ini terbatas. Bisa 100% bisa lebih, bisa juga sangat kurang. Ini contohnya. Tidak digunakan orang untuk pertanian, pertanian hewan aja yang besar itu. Karena berbahaya kalau pertanian kan ada orang yang ngolah. Dan juga nggak cocok. Kalau ada angin banyak pertanian kan tanamannya bagus. Hasilnya ya. Kemudian kenaikan biaya operasi ya, pada pasang angin umpamanya 10% atau 20% ya. Yang dihasilkannya ya, saat dia pasang anginnya 10% itu pasti dia biayanya lebih besar daripada yang per megawattnya. Ini kan dia nanti bervariasi ya, tidak bisa tetap. Nah, apanya itu yang dihasilkan itu rata-rata nanti ya. Sama juga dengan rata-rata listrik kita ya. Listrik kita itu rata-rata kan umpamanya untuk rumah tangga itu sekitar 1.400 per kWh-nya ya. Kalau untuk industri lebih rendah. Karena mereka kontraknya besar ya. Nah, itu adalah rata-rata diambil dari setelah diambil keuntungan itu PLN ya. Dan kurang subsidi segala macam 1.400 itu rumah tangga. Apa? Air berapa, gitu kan? Batu bara berapa, dayanya berapa, kemudian apa lagi gas, uap, segala macamnya ya. Sehingga diambil rata-ratanya itu dapat 1.400. Itu udah termasuk margin keuntungan PLN. Ini juga rata-ratanya ya. Karena angin yang dihasilkan itu tidak tetap. Jadi per KW-nya tetap sama ya, karena sudah disubsidi nanti. Ini dapat diprediksi dalam meteorologi secara umum tapi ya, secara umum itu biasanya makanya pada bulan-bulan ini nih rata-rata nih anginnya kencang. Bulan ini nih sedang, itu bisa diprediksi dari data-data sebelumnya. Jadi untuk jangka pendeknya tapi ya panjangnya agak susah. Contohnya untuk pembangkit tertentu ada kemungkinan 80% output angin akan berubah kurang dari 10%. Rumahnya sampai 10% dari hampir 80% daerah. Yang 80% kemungkinan bahwa akan berubah 10% lebih dari semakin panjang dia, persentase perubahannya akan lebih besar, lebih kecil ya. Berapa persen hampir kecil ya perubahannya. Tapi kalau 4 jam lah, ada 40% yang berubah 10% gitu kan. Dan sisanya perubahannya besar. Ini kan hanya 20% yang meleset dari 10%. 10% bisa dia kurang dari 10, bisa lebih dari 10. Ini 5 jam, semakin panjang dia, ini akan semakin kecil persentase terhadap perubahan. Mudah berubah artinya, tapi dapat diprediksi. Hanya prediksi tentu nggak tepat ya. Yang konvensional itu malah susah untuk diprediksinya ya. Seperti kita dulu blank itu ya, sempat blank spot. Karena sebenarnya
jaringan ya, sehingga tidak terdistribusi dengan normal, mengakibatkan pembangkit-pembangkit tertentu bebannya berlebih sehingga malah rusak. Susah diprediksi gitu. Nah, ini lebih mudah diprediksi, tetapi jangka prediksinya jangka pendek. Nah, ini yang masih susah penyimpanan. Tapi Pak, kalau misalnya putaran itu nih terlalu cepat Itu kan ada dia pengereman. Iya, ada pengereman. Terlalu cepat dia lebih mudah untuk pengereman. Batas tertentu tapi ya, makanya nanti harus ada dimatikan. Seperti badai itu nggak bisa direm, malah dia dimatikan. Kalau nggak dia rusak. Yang susah itu adalah kalau kurang, nggak bisa dinaikkan dengan batas tertentu ya. Kalau kurangnya umpamanya minimal itu 5. Kalau dulu kan 10 meter per detik ya. Kalau sekarang turbin bisa 5 meter per detik. Kalau 5 per detik yang paling rendah itu dia bergerak. Berarti gearnya diambil yang besar. Dia naik menjadi 7. Itu nggak mungkin gear yang sama kan? Kalau gear yang sama nanti putarannya berlebih kan? Nah, putaran gearnya sama, kecepatan lebih tinggi, tentu nanti generator berputar lebih kencang. Nah, dia akan ganti gear. Naik lagi ke 20, dia akan ganti gear. Tapi kalau lebih dari itu, dia direm. Supaya dia tetap maksimalnya terjaga. Pakai pengereman. Kalau yang angin-angin yang kencang, kalau di kita, ya jarang. Walaupun secara sistem ada ya, tapi biasanya tidak dipakai. Orang untuk dapat maksimal aja susah, apalagi dia lebih di atas kecepatan. Itu dengan batas tertentu, itu bisa ada pengereman. Tapi kalau pengeremannya waktunya kecepatannya dikurangi sehingga tetap kecepatan maksimal yang didapat ya. Lebih dari kecepatan tertentu seperti badai gitu ya, itu topan, nah itu nggak bisa, itu harus dimatikan. Remnya nggak bisa, nggak kuat itu dimatikan sehingga dia nggak bergerak emang, ditutup mati gitu ya pengeremannya. Karena nanti kecepatan sangat tinggi itu kalau masih pengereman ya remnya rusak. Jadi dengan kendaraan mobil ya kan, motor itu kan bisa merusak. Kalau dengan batas tertentu dia lebih, bapaknya kecepatan maksimal dirancang itu gearnya untuk 20 meter per detik. Sedangkan kecepatan angin itu 30, ini direm sehingga dia kecepatannya tetap 20. Pada saat dia 25 pengereman dikurangin. Pada naik jadi 40 ya di lagi. Tapi kalau di atas itu bapaknya batasnya itu adalah 40 meter, dia di atas 40 ya dimatikan. Direm lagi ya, dimatikan. Ya, harusnya kan kecepatan tinggi kan listriknya banyak, ya. Tapi ini merusak struktur daripada turbin, daripada rusak yang mending dimatikan. Itu pada keadaan-keadaan seperti topan, tornado kalau di Amerika itu ya badai gitu ya, itu bisa harus dimatikan. Nah, batas-batas dari pengereman ada dan batas kecepatan tinggi juga ada. Kalau dia melewati ya, nanti listrik kita jadi kacau. Frekuensinya lebih dari 50 atau 60 Hz itu tidak bisa dari perubahan. Ini yang susah. Pokoknya di PLTA pada saat musim kemarau umpamanya kan, ini angin bagus, udah PLTA-nya dikurangi pemakaiannya sehingga air pasokan air yang tadi akan lebih tersimpan. Nah, pasokannya sedikit, pengeluarannya kan tetap kan, sehingga pada saat turbin sebagian dimatikan sehingga akan tersimpan. Tapi pada saat musim hujan juga ya nggak ada gunanya. Angin bagus musim hujan juga ya dimatikan adalah ada energi fosil gitu ya kan PLTA. Ini guna PLTA umpamanya ada PLTA dan angin kencang sedangkan pada musim kemarau. Irit airnya. Kalau tidak nanti nggak cukup pada menunggu musim hujan kan. Tapi kalau menunggu musim hujan ya mau apa lagi? Air aja dibuang kok karena dia melebihi ke kapasitas waduk kan. Tapi energi fosil lah yang di. Kalau nih jaringannya interkoneksi. Kalau terpisah-pisah ya nggak bisa. Ini terpaksa energinya dibuang kan. Umpamanya ini angin dengan batu bara dengan air saja umpamanya ya. Air banyak musim hujan gitu kan. Angin kencang ya terpaksa energinya dibuang. Paling yang disimpan tadi ke baterai yang biasa biayanya mahal atau digunakan untuk keperluan energi lain untuk pemanas atau untuk industri-industri yang apa namanya yang tidak tetap gitu ya. Itu tergantung dari. Tapi kalau ada energi fosilnya ya fosilnya dimatikan. Sayang kan? Air udah berlebih, angin juga udah maksimal,
Iya, energi fosil yang dimatikan. Kalau itu jaringan interkoneksi ya. Itu keuntungan dari interkoneksi. Tapi ada juga kelemahannya seperti yang kita alami dulu. Pemata hampir semua mau Jabodetabek mati kan. Nah, padahal kan ada karena beberapa pembangkit mati karena bebannya terlalu berlebih. Kenapa berlebih? Karena ada jaringan yang putus dari pembangkit tertentu. Sehingga dia tentu akan beban tadi akan dibebankan ke yang masih nyala. Gitu kan? Itu kelemahan dari interkoneksi ada juga. Walaupun keadaannya jarang terjadi. Yang keuntungannya adalah pembangkit tertentu bermasalah bisa digantikan pembangkit yang lain. Seperti tadi pembangkit angin, air maksimal ya, batu baranya dikurangin dong, gitu kan? Gasnya dikurangin dong. Oh, angin masuk lagi, ya yang fosil dikurangin. Pada saat musim kemarau, angin kencang, matahari banyak gitu ya, siang hari, ya air jangan dipakai dulu, biar dia tersimpan. Jadi dipakainya nanti pada saat anginnya kurang, mataharinya tidak ada. Seperti itu kalau di interkoneksi ya. Kalau tidak interkoneksi agak susah. Karena di lokal masing-masing lokal kan, lokal terhadap. Ini yang air tadi digunakan untuk pada saat ini berlebih ya. Ini di PLTA ada kita bahas ya. Jadi waduk itu diisi dari air yang dibawa. Walaupun nanti efisiensi 70%. Kalau keadaan normal kan rugi kita. Dikeluarkan 100, dapatnya 75 kan. Tetapi karena ini energi berlebih daripada dibuang, ya udah. Nggak apa-apa kan. Dibuang juga nol ya kan. Nah, digunakan 75 dapat 75%. Sudah nggak apa-apa. Pada saat dia berlebih tadi. Nggak bisa lagi. Dia disimpan ke baterai atau mana. Dengan catatan waduk tadi masih punya penyimpanan. Biasanya pada musim kemarau ya. Pada musim hujan nggak ada gunanya. Kalau berlebih kok apa dipompa lagi ke atas. Ini dipompa ke atas supaya cadangan air bertambah. Nah, sedangkan energi yang dihasilkan tersebut hanya maksimalnya 75% ya. Ini kita ambil energi untuk menaikkannya 100%, yang dihasilkan hanya 75% listriknya. Kan rugi 25% kita. Tapi karena diambil dari energi yang tidak terbuang, ya nggak masalah. Energi terbuang kan. Angin, kencang dia. Atau matahari, itu maksimal. Nah, boleh digunakan. Ada keadaan tertentu. Contohnya di ini tadi ya. Yang digunakan untuk contohnya ya penyimpanan energi tadi. Daripada terbuang saja ya. Kadang-kadang tertentu dia bisa sama. Nah, ini masalah keamanan negara nih. Nah, di Indonesia itu hanya 1 bulan lebih ya cadangan minyak mereka. Karena seperti Pertamina tidak sanggup untuk itu apa namanya DPR udah minta tuh 90 hari juga cadangan minyak. Pertamina nggak sanggup. Ya untuk penampungannya, untuk belinya gitu kan. Ya Indonesia itu paling 30 sebulanan ya cadangan. Ini penyimpanan energi juga kan pada saat energi terbarukan angin matahari kalau di Eropa itu kan ada yang energi laut ya seperti gelombang pasang surut otek yang belum dan juga dari energi bermasa habis itu kita bahas itu dia 90 hari lah Pak. Artinya apa jika dia tidak mengimpor dalam 90 hari dia aman bahan bakar itu ya Cadangannya dia berarti ya Pak? Ya, semua ya untuk transportasi, untuk pembangkit listrik ya semua. Indonesia sebulanan. Dulu pernah DPR itu minta di negara Eropa dong setiap hari gitu. Nggak sanggup kan. Ya, mahal, penampungannya juga harus besar kan. Juga kita nyimpan air yang untuk kita pakai sehari dengan pakai 30 hari kan beda besarnya kan. Udah biayanya lebih besar, kemudian penampungannya lebih besar. Ya, karena itu sudah tinggi. Kita listrik itu ruginya sangat besar. Tapi berarti bisa dibilang mereka menimbun itu ya Pak? Iya, Amerika itu adalah salah satu penghasil minyak terbesar di dunia. Tetapi dia juga pengimpor terbesar di dunia. Kenapa? Ya dia simpan punya dia.
pada saat mahal baru dia ambil, pada saat murah dia beli. Begitu juga dengan Kanada. Kanada itu adalah salah satu cadangan batu bara terbesar di dunia. Tetapi mereka tidak tambang batu bara. Kan hutannya hutan lindung. Itu ada cadangan negara dia nanti. Karena dia tahu suatu saat ini batu baranya masih susah. Mereka juga masih nambang kalau mereka ya, walaupun dia tidak sebesar negara Indonesia. Indonesia itu adalah termasuk walaupun kita jauh dari Amerika, dari Cina, dari Kanada, dari Rusia ya, dari Australia, deposit kita, tapi kita jauh lebih besar dari mereka dalam ekspor. Indonesia termasuk top 5 ya nggak salah di dunia, 5 besar dunia pengekspor batu bara. Padahal cadangan kita itu di bawah 10 besar di dunia ya. Jadi cepat habisnya batu bara kita tuh. Karena Amerika kebalikannya dia. Jadi pada saat minyak murah dia pasti beli terus, dia adalah pengimpor minyak besar. Padahal dia punya cadangan minyak termasuk cadangan minyak besar. Rusia, Amerika, Irak, Arab Saudi gitu ya. Itu adalah terbesar dunia. Tapi Arab Saudi tidak ada yang impor minyak. Tapi kan Indonesia gini Pak, Indonesia kan memungkinkan untuk memproduksi mengelola minyaknya dia sendiri. Tetapi kenapa mereka mengekspor dan membeli lagi minyak minyak yang udah jadi ke Indonesia cadangan lagi, itu ya? perlu bagi mereka. Karena itu nggak ada jaminan kan. Minyak dibeli itu kan. Dibeli itu walaupun ada duit, mau dalam keadaan berangkat susah. Terus sekarang negara Eropa tuh dia embargo Rusia, Rusia nggak mau jual gasnya, mau ngapain? Nah, maka tetap punya cadangan kan, karena cadangan mereka tadi hanya 30 hari, 3 bulan kan. Nah kalau 3 bulan nggak ada masuk lagi kan nggak habis kan. Nah, Amerika dia seperti itu dia. Pada saat minyak itu dia akan, karena dia sebagian besar minyak dia itu membutuhkan energi yang lebih besar untuk menghasilkan minyaknya dia. Sehingga dia pada saat harga minyak di bawah $50 per barrel, mereka rugi, nggak bisa bersaing. Udah beli aja kan. Pada saat di atas $100 itu baru dia mahal. Kan kalau dia impor semua kan mahal. Juga dia tambang juga yang punya dia. Batu bara juga seperti itu. Mereka memakai untuk keperluan sendiri dan kekurangannya beli diimpor. Walaupun sebenarnya mereka bisa pasok sendiri, tapi mereka jaga cadangannya. Mau diambil. Batu apalagi Kanada hampir semuanya diimpor kalau untuk kebutuhannya. Karena batu bara dia itu termasuk cadangan terbesar di dunia. Cuma dijadikan hutan lindung sekarang sama dia. Dapat alasan kan? Hutan lindung kan nggak boleh ditambang. Kalau di Indonesia hutan lindung diubah peraturannya supaya bisa ditambang. Kalau pertambangan buahnya melindungi malah. Ya. Kebutuhan, karena kita kan butuh dana untuk membangun yang lain kan. Mereka kan, Amerika cuma cetak dolar kan, yang cetak dolar kok. Padahal Amerika itu adalah negara pengutang terbesar di dunia juga. Jadi mereka kan bisa bikin dolar. Lebih dari 100% PDB Indonesia kan masih 60%. Sekarang kita kan baru 30% dari PDB. Amerika itu di atas 100%. Sebenarnya kalau itu perusahaan itu udah bangkrut. Tetapi dia kan bisa cetak duit. Dan dia berutangnya ke rakyatnya, bukan keluar. Walaupun sekarang keluar ya, pemberi utang terbesar ke Amerika itu adalah Cina. Bisa ke Cina itu. Kan dia punya aset yang besar kan. Seperti ini dapat bara. Itu cadangan nggak dipakai. Ada angin ya pakai angin dulu gitu kan. Ini dia kapasitas tadi untuk penghematan bahan bakar ya. Saya nanti mengurangi itu tadi yang pertama ini yang karbon emisi dari udara. Kiranya karbon trade perdagangan karbon. Di sisi ekonomi ya belum, kalau tanpa tadi istilahnya fit and tarif atau tidak ada subsidi itu satupun energi terbarukan belum ada yang bisa bersaing. Kalau keadaan harga fosil itu normal. Karena kan udah naik ya, minyaknya di atas $100 kan, itu baru energi terbarukan bisa bersaing. Nanti kalau perangnya udah selesai lagi turun lagi. Ini dipakai kalau negara maju, dia gunakan semacam subsidi gitu ya. Tapi nggak subsidi langsung,
itu biasanya memberikan keringanan pajak, kemudahan-kemudahan biaya pembangunan segala macam. Karena kalau subsidi itu di negara maju itu agak tantang istilah itu ya. Walaupun seperti Airbus, Boeing itu disubsidi negara. Perusahaan besar itu kan, perusahaan besar. Biayanya tadi ya, padat modal. Hampir semuanya negeri padat modal. Tapi keuntungannya ya, setelah beroperasi tidak perlu lagi beli bahan bakarnya, gitu kan. Cuman dia tidak stabil. Jadi ya, ini sampai 1 sen per yang ini yang mahal biaya konstruksi. Dan biasanya proyek-proyek itu kan kembang ya, pinjam kembang atau apa lainnya ya. Ya, pinjaman tidak ada orang pakai 100% modal sendiri. Negara saja yang kena pinjam kan, tapi perusahaan swasta. Nah, mahal. Kemudian pasti kalau pinjaman pasti dia pakai. Kemudian kalau ada investor pasti dia bagi hasil gitu kan. Dan itu semua dimasukin ke biaya. Dan nanti juga umur perawatannya. Hanya rata-rata tinggi ya, panjang. Kecuali nanti yang laut ya. Yang banyak angin, sama yang darat ya, darat, solar cell, itu dia umurnya panjang. Yang mahal itu adalah biaya awalnya dan pinjaman modal. Nah kan produksinya tidak bisa dijamin konstan. Nah, itu kan. Kalau energi fosil kan bisa sekian kilowatt, megawatt dayanya bisa. Kecuali air tadi ya, air pada musim kemarau tidak dijamin juga. Airnya termasuk energi terbarukan. Jadi kalau ini dia biaya konstruksi udah pasti, biaya pinjaman udah pasti, umur rata-rata itu mendekati pasti. Tapi produksinya tidak pasti. Jadi pengeluarannya mendekati pasti, sedangkan penghasilannya tidak pasti. Bisa tinggi, persentase tadi kan, ada yang bisa 100% dari, ada yang melebihi, tapi ada juga yang mendekati 1% kan, bervariasi sekali. Sedangkan biaya kan nggak bisa. Namanya satu saksangan ya segitulah kan. Dari ininya ya, dari segi produksi dia berfluktuasi, dari segi modal dia lebih konstan, sehingga itulah selisihnya tadi itu yang digunakan untuk ditarik. Tapi biayanya lebih mahal di atas energi. Karena energi fosil menghasilkan polusi, sedangkan dia tidak. Polusi itu siapa yang mengurusnya? Negara kan? Negara dari mana ya? Dari pajak lagi kan? Nah, ini dia pajak ini sebagian dikembalikan ke rakyat. Sehingga hampir semua ya energi terbarukan itu dulu saya rasa yang muda ya, itu dulu itu sudah harganya mahal, efisiensinya rendah. Sekarang efisiensinya makin tinggi, harga per modulnya ya per meter perseginya lah ya itu makin turun. Jadi listrik yang kita dapatkan makin tinggi dengan lebar yang sama ya, sedangkan biayanya lebih murah. Itu hampir semua energi terbarukan. Jadi makin turun, makin turun. Ya. Kenapa? Karena semakin banyak diproduksi, biaya kan makin turun ya. Semakin sedikit itu produksi, persatuannya akan mahal. Semakin massal dia dibuat, semakin murah. Dulu handphone saja contohnya. Makin sekarang makin massal, makin murah. Dulu awal-awalnya, udah teknologinya masih itu, udah lebih mahal kan, sama juga. Dengan nanti dia akan mendekati energi fosil. Walaupun sekarang belum ya, karena masih disubsidi. Sedangkan energinya ya keberlangsungannya tidak kontinu, berfluktuasi berbeda-beda pada waktu-waktu yang setiap waktu dia berbeda. Contohnya di Amerika 2011 dibangun lagi 5.000 megawatt atau 5,63 kapasitas ya, tapi bukan hasilnya tergantung dari berapa persennya tadi. Energi barunya sepertiganya itu Amerika itu energi terbarukan itu macam-macam ya, ada matahari, ada angin, ada laut, biomasa, itu sepertiganya dia dari angin. Karena dia negaranya cocok ya, negara benua ya. Kalau kita negara kepulauannya, ini cocoknya di daerah pantai saja.
kedapatannya kurang, kecepatan yang diperlukan. Ini dia, tapi dia pada saat disubsidi ya, itu dia akan mengurangi biaya. Yang subsidi negara. Kalau dia mahal, orang nggak mau beli, maka disubsidi. Lihat proyeksi perkiraan ya dari 2022 sampai 2030, dia akan biayanya ya akan 2010 sampai 2020 per ini ya, 1% 2010 itu 100% katakanlah, nah ini ya, maka 1% itu 100. Di 2030 itu sekitar 60. Tapi energi yang dihasilkan itu tetap bervariasi. Ini contohnya pemodelan ya, harga masalah karbon ya, Australia. Ya. Itu biaya pertama dalam dolarnya 800 megawatt. Maka 143 untuk pembangkit listrik batubara. Itu jika dimasukin harga karbon ya. Kalau tidak, pasti batubara lebih murah. Kemudian untuk gasnya lebih rendah lagi ya, karena polusinya lebih kecil ya. 116 megawatt hour. Itu ya. Kalau masalah karbonnya dimasukkan ke biaya produksi daripada batubara dan gas. Ya kan kalau energi terbarukan apapun ini emang biaya seluruhnya masih gitu, tidak ada karbonnya nol gitu ya. Tapi kalau karbon ini tidak dimasukin ya ini pasti lebih rendah. Nah ini sini misalnya. Kalau karbon energi terbarukan baru bisa. Oh tidak ya, tidak akan bisa bersaing. Barang jauh lebih rendah daripada angin. Apalagi nanti gas. Contoh pemodelannya. Tapi harus masukin. Berarti Anda mencemari lingkungan harus bayar dong. Apa sekian kubik yang Anda ini berapa dibayar? Soalnya energi terbarukan nol ya. Itu dia. Tapi sampai sekarang belum ya. Belum. Nah, ini nanti malah izinnya tidak diizinkan lagi ke Indonesia, ada aturan itu tidak diizinkan. Kemudian pada tahun 2050 katanya nanti ada lagi. Tapi orang-orang pembangkit batu bara dia juga tidak tinggal diam. Gimana nih menurunkan karbon dioksida di udara ini? Nah, mereka sudah bangun juga, penelitian juga sudah sebenarnya sudah lama, ya, tapi sekarang makin meningkat. Dia seperti ditangkap ini karbon-karbon ini, jadi tidak lagi ke udara. Nah, itu dia, sehingga kalau dia bersih, ya batu bara ya sama aja dengan yang ditebarukan. Bedanya ini bahan bakarnya bisa habis itu aja kan, tapi dari segi masalahnya kan ditutup karena masalah karbon pencemaran di udara. Nah itu ada teknologi sudah dikembangkan di dalam penelitian ya, hasilnya kita belum tahu, nanti dia seperti itu teorinya nanti bahwa karbon dioksida di udara itu yang masuk yang beracun-beracun itu bisa ditangkap, di capture istilahnya teknologi ya, sehingga nanti yang dibuang ke udara itu sudah bersih, katanya yang baru ya. Nah sehingga kalau itu memang terbukti ya batubara tidak bisa ditutup dong, karena dia juga bersih. Tidak ada alasan ini energinya tidak terbarukan, nggak masalah. Jadi ini kalau habis nanti berhenti sendiri kan. Tetapi kan yang penting lingkungan tidak tercemar. Sudah orang-orang ini nggak mau dong pembangkit batubara itu mati. Kalau mati nanti kan pabrik-pabrik turbin gas batu kan mati. Jadi dia cari teknologi gimana menangkap supaya buangan daripada cerobongnya itu tidak menghasilkan karbon dioksida lagi. Capture dan terbarukan ke tanah. Seperti juga nuklir itu kan buangannya bersih. Yang berbahaya itu adalah sisa pembakaran daripada bahan bakarnya, terjadi kebocoran, itu kan? Kalau dia bersih, buat air saja yang keluar.
Kalau tidak bocor, kalau bocor baru nanti radiasinya sangat berbahaya lagi daripada karbon dioksida. Nah, itu dia. Jadi masing-masing ini pemodelan ya. Masing tentu dia nggak mau dong 143 kalah bersaing saya ini. Wah, dia pasti akan walaupun kalau gas walaupun jauh lebih kecil dari batu bara kan, tapi tetap ada gas buangnya kan. Ini gimana? Supaya dia gas buang itu boleh dikatakan mendekati nol atau ambang batas yang diperbolehkan untuk intensif emisinya tadi. Mereka berusaha juga. Ini terbarukan tidak bisa berhari saja gitu kan. Jadi selain karena karbonnya, dia juga harus menurunkan harga biaya jual. Ini ya. Ini yang panjangnya ya, gila tadi hampir 100 meter ya satu bila. Juga ketinggian tiangnya ya harus di atas ini kan, kita satu bila. Bila itu kan dia walaupun nggak lurus ya, itu dia kira-kira hampir 150 meter kan diameter. Tapi tingginya tingginya tiangnya itu atau rumahnya tiang ya katakanlah walaupun dia berbentuk tower itu ya, towernya itu lebih dari 100 meter. Lebih dari 150 lah ya, 150. Karena angin makin ke atas makin kencang ya. Makanya untuk mengukur angin itu di atas 10 meter ya, bukan di lantai, bukan di tanah. Ukuran angin di atas 10 meter. Ya, dengan inovasi-inovasi bahan, material itu nanti penurunan akan kurang. Biayanya. Itu udah terbukti ya, turun terus ya. Tapi masih kalau masih diadu head to head dengan energi fosil masih belum. Kalau biaya karbon tidak dimasukkan, masih belum ada yang terbarukan yang lebih murah dari energi fosil. Kecuali air ya. Tapi dia skala besar tidak masuk. Terbarukan. Skala kecil ya, dia sangat dayanya kecil sekali. Kira ya tadi ya 25% di sekitarnya bangunannya. Daerah tentu berbeda. Nah, kan biaya transportasi itu lain lagi kan. Kan biaya untuk pembuatan material ya. Itu setiap daerah pasti berbeda. Kemudian dengan daya yang sama nih, itu kan materialnya sama harganya. Tapi jarak akan menentukan lagi. Kesulitan membawa itu menentukan lagi. Karena dia tidak mungkin dibangun di tempat. Dia dibangun di pabrik. Baru dibawa dengan alat transportasi ke daerah pembuatannya, peletakannya. Sehingga biaya yang tadi 20%, 30% yang tadi ini ya rata-rata ya. Karena setiap daerah itu berbeda. Makin susah, makin mahal biaya. Nah, kita akan mencari lokasi anginnya. Sudah berdasarkan penelitian rata-rata. Ini yang darat 29 megawatt, sedangkan batu bara rata-rata biayanya ya. Nah, ini ya pembangunan. Tapi kan tidak mudah ya. Karena hampir 90 meter panjang ini ya, panjang satu bilahnya. Nah, ini kan sedangkan tempat-tempat angin itu bukan daerah-daerah yang mudah dijangkau gitu ya. Bukan kesulitan tersendiri. Dan dia harus bangun di pabriknya baru di bawah. Bilahnya tadi ada sampai 90 meter ya. Nanti potensi anginnya nanti yang ketiga kita untuk sebelum kita masuk ke nanti